Shalom Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Tuhan menegakkan orang hina. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam masyarakat Yahudi, melahirkan anak laki-laki bagi suaminya adalah tugas dan kewajiban bagi seorang wanita yang sudah menikah. Jika wanita itu mandul alias tidak bisa memberikan keturunan, maka hal ini akan menimbulkan rasa malu dan menjadi celaan bagi suaminya, keluarganya, dan juga lingkungan di sekitarnya. Jadi saudara-saudara, kemandulan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Inilah yang terjadi atau yang dialami oleh Hana, di mana tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan suami ada di tangannya, ada di pundaknya. Jika tidak saudara-saudara, ia akan menghadapi masalah yang berat. Bisa saja diceraikan oleh suaminya atau harus menanggung malu dan mengalami penolakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa dibayangkan saudara-saudara betapa remuk redamnya hati Hana karena ia tidak punya anak. Belum lagi perlakuan yang tidak baik dari Penina yang adalah madunya yang justru memiliki anak. Hal ini semakin menambah rasa sedih dan pahit di hati Hana. Saudara yang terkasih, secara manusia Hana sudah hilang pengharapan karena Tuhan telah menutup rahimnya. Tetapi Hana sangat yakin bahwa satu-satunya pribadi yang dapat menolongnya adalah Tuhan. Hana pun menyampaikan kehancuran hatinya kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Karena ia yakin benar bahwa hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari pergumulan yang selama itu membelenggu hidupnya. Karena itulah Hana tak berhenti berdoa dan terus memohon belas kasihan dari Tuhan. Meski berada dalam situasi yang sulit, bisa kita melihat saudara-saudara, Hana tetap menjaga ibadahnya kepada Tuhan dengan setia. Artinya pribadi Hana adalah pribadi yang berserah kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Meski dikira mabuk oleh Imam Eli, ia tidak peduli saudara-saudara. Akhirnya Tuhan pun mengabulkan doa Hana dengan mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki setelah 1 tahun dari dia berdoa. Dan mereka menamai anak itu adalah Samuel. Saudara yang terkasih, mungkin Tuhan telah menutup rahim Hana selama bertahun-tahun. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap umat yang siang malam berseru kepadanya. Ketika kita berdoa dengan hati hancur dan berserah penuh memohon belas kasihan Tuhan, pada saatnya Dia pasti bertindak dan pertolongannya tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang percaya.
Saudara yang terkasih, bagaimanapun pahit yang kita derita, mari jangan pernah berubah. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang berkemenangan menghadapi segala kepahitan, tantangan kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberikan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terkhusus lagi kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengajak untuk setiap orang mampu selalu berserah kepada Tuhan bagaimanapun derita yang kami alami, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang percaya selalu terhina. Tapi Tuhan akan mengangkat setiap orang yang hina oleh kepercayaan kepada Tuhan tepat pada waktunya. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.